Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama di edisi Jumat 28 Januari 2022. Bagian firman kita akan baca Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah. Engkau begitu baik mengasihi kami. Engkau berkarya di tengah-tengah hidup ini. Membukakan hari baru untuk kami nikmati, untuk kami hidup di dalam hari ini. Kami percaya semua adalah anugerah-Mu. Dan pagi hari ini kami siap mendengar firman-Mu. Menjadi pegangan kami melangkah bersiara hari ini. Mohon Roh Kudus memimpin dan memperlengkapi kami, membuka pikiran-pikiran kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin. Tema kita hari ini sebatas nama, podo kesangaduka. Menjadi seorang Kristen tentu tidak hanya dibuktikan melalui ketekunan beribadah, bersekutu, atau aktif dalam kegiatan pelayanan lainnya. Lebih dari itu adalah hal yang harus dimiliki sehingga kita layak disebut sebagai muridnya. Demikianlah hendak dijelaskan Paulus dalam perikop ini ketika dalam pelayanannya Paulus tiba di Efesus. Di Efesus didapatinya beberapa murid, rupanya belum menerima dan tidak tahu tentang Roh Kudus. Meski mereka sudah dibaptis dan mengalami pertobatan. Padahal Roh Kuduslah yang melahirbarukan seseorang menjadi milik Kristus. Karena itu, Paulus memberitakan Injil kepada mereka. Sebab bagi Paulus tidak cukup hanya pertobatan
dan baptisan air yang diterima oleh seorang Kristen, tapi setiap orang Kristen haruslah beriman pada Yesus Kristus dan menerima Roh Kudus. Mendengar pemberitaan Paulus, mereka percaya kepada Kristus dan memberi diri dibaptis, yang kemudian menjadikan mereka dapat berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Awalnya jumlah mereka adalah 12 orang. Namun oleh pekerjaan Roh Kudus ada gerakan penginjilan sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Mari perhatikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita disebut sebagai orang Kristen hanya sebatas nama saja, dengan keaktifan ritual keagamaan, tapi tidak memiliki Kristus dalam iman pribadi kita. Penting memiliki iman yang mengenal dan mengendalkan Yesus sebagai juru selamat dan percaya pada kuasa Roh Kudus yang menuntun, memahami anugerah keselamatan itu. Amin. Jemaat, kita bersyukur, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan waktu teduh ini. Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, kami bersyukur, dikuatkan dan diberikan pengajaran. Selaku orang Kristen, orang percaya, tidak hanya sebatas nama kami sebagai orang Kristen, tapi sungguh-sungguh kami memiliki iman yang teguh dan kokoh, percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya dan seluruhnya kepada Kristus. Sehingga kami bergantung satu-satunya kepada Allah. Kami berdoa pesiarahan kami hari ini. Lindungi dan berkati kami ya Bapa, dalam bekerja, dalam berusaha, melakukan tugas-tugas pelayanan, beraktivitas, baik di rumah maupun di luar rumah. Sehingga hari ini hidup kami sungguh-sungguh memuliakan Allah dan berjalan dengan baik, dijauhkan dari gangguan-gangguan. Berkati pemerintah kami dalam mengupayakan mengatasi COVID-19 varian Omikron yang mulai lagi menyebar kemana-mana. Kami percaya kuasa Tuhan menghentikan semuanya itu. Dan kami diberikan kesehatan, kekuatan untuk melawan varian yang baru ini. Bahkan pelaksanaan vaksin ketiga Tuhan berkati. Dan diberikan hikmat pemerintah kami mengayomi dan melindungi kami dengan baik. Umat-Mu dimanapun berada, di dalam sukacita mereka hari ini karena ulang tahun, karena keberhasilan, Tuhan sempurnakan syukur mereka. Pun yang bergumul sakit, Tuhan sembuhkan. Bergumul karena berduka, Tuhan teguhkan, hiburkan. Yang lalai, ketuk batin mereka. Yang mengalami goncangan, kesulitan, pergumulan, teguhkan iman mereka. Bahkan orang tua kami menikmati hari-hari tua, berkati dan mereka tetap sehat. Dan lindungilah kami hari ini, kami lalui dengan baik oleh karena penyertaan kasih-Mu. Ini syukur doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan memberkati kita semua.